Tadi ada pertanyaan dari Mas Sudirman, ini negara apa gitu ya. Saya juga nggak tahu Mas Sudirman, sebab kita ini melihat ya, di Republik ini, para koruptor terkadang jauh lebih mulia dibandingkan pada kritikus politik gitu. Para koruptor dihukum ringan, balik dari penjara, bisa jadi pejabat lagi. Di beberapa pilkada mereka terpilih, kembali yang menjadi anggota DPR. Bung Aiman kadang-kadang manggil juga datang di forum ini untuk berbicara begitu ya. Dan umumnya yang Bung Rey mereka tidak mau pernah satu panggung dengan mereka. Iya, saya udah sampaikan itu kepada Bung Aiman. Kadang-kadang lepas juga. Karena tiba-tiba sorenya baru dikasih informasi narsumnya ini gitu. Nah, itulah Republik kita ini. Sementara para kritikus seperti Bung Ferry tiap hari dibully, ya. Sedikit salah kutip ngomong, ya bisa jadi persoalan, akan dibawa ke polisi, polisi dengan cepat memprosesnya, dan sebagainya. Dan secara ekonomi lemah. Backup politik juga lemah. Nah, ini Republik kita ini. Oleh karena itu, nggak ada orang yang merasa bahwa korupsi itu sesuatu yang salah, karena dia bisa kembali ke posisi itu. 5 tahun berapa itu? Kan di pilkada kita yang sekarang itu beberapa dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena ada sebagian orang mantan napi yang belum deklarasi ikut lagi di pilkada dan lolos di KPU maupun dari pengawasan Bawaslu dan sebagainya gitu. Nah, inilah Republik yang memuliakan para koruptornya tapi meminggirkan para oposisi, meminggirkan para kritikus. Kritikus itu dianggap sebagai jenis makhluk yang mengancam kedaulatan negara, mengancam keutuhan negara, ya, sehingga dikirim buzzer untuk menyerangnya. Lihat sedikit ada pernyataan dia, silap saya sedikit, langsung polisikan. Ingat ya, di pemerintahan Pak Jokowi berapa orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus makar. Makar loh Pak. Ada nggak koruptor yang dipidana dengan pidana makar? Rasanya belum ada. Gitu. 270 triliun uang negara dihukum cuman 7,5 tahun, 6,5 tahun ya, sambil hakimnya tersenyum. Negara apa? Negara yang memuliakan koruptor, tapi tidak memuliakan para kritikus. Oleh karena itulah, ya Pak Sudirman Said, nggak ada yang berminat jadi kritikus, minatnya semua jadi politisi. Kalau penting ikut kekuasaan. Bahkan orang yang baca sejak mahasiswa buku-buku anti militerisme, ya ikut juga dengan pola-pola militerisasi yang terjadi era ini. Apa namanya ideologi itu? Tidak ada. Kekuasaan itu jauh lebih hebat. Karena dengan kekuasaan, kemuliaan hidup didapatkan, uang didapatkan, jabatan didapatkan, glorifikasi didapatkan macam-macam dan sebagainya gitu. Maka berbondong-bondonglah orang masuk kepada kekuasaan itu, meskipun yang didapatkan itu cuman remeh-temehnya, tapi berkuasa. Yang penting itu jabatan berkuasa itu. Nah, di kekuasaan itu orang bisa memutar semua. Hal yang ia tidak suka jadi suka. Hal yang ia tentang jadi kemudian sebaliknya. Dan muncullah glorifikasi. Oh, pemerintah sekarang hebat, pemerintah sekarang hebat, pemerintah sekarang hebat. Dan sebagainya gitu. Nah, itu yang kita hadapi sekarang ini. Oleh karena itu ya kita harus beri mungkin ya respek pada apa yang seringkali diingatkan oleh Cak Nur dahulu ya. Saya pernah undang beliau untuk bicara tentang apa sih sebetulnya makna beroposisi itu. Beliau tekankan betul. Oposisi itu sama mulianya dengan orang yang menjabat. Sebab peradaban itu nggak mungkin bisa kita bangun kalau tanpa ada A yang positif ataupun konternya B yang negatif. Selalu kan begitu. Tesis, antitesis, maka peradaban harus dimunculkan. Koruptor itu menyumbang apa bagi peradaban kita? Nggak ada. Tapi mengapa yang mulia? Karena kekuasaan selalu berinteraksi dengan mereka gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua. Singkat saja karena waktu sudah habis. Oh, waktunya sedikit ya. Okay. Nah, yang kedua, di kita ini dari dahulu pola penanganan korupsi itu berawal dari pinggiran. Hampir selalu terjadi, kecuali yang tangkap tangan. 1-2 ketua umum partai pernah tangkap tangan, ya diperiksa oleh KPK,
dijatuhi hukuman. Tapi umumnya praktek korupsi kita itu berada dari luar, pinggir-pinggirnya. Semua kita selalu berharap mudah-mudahan ini akan jadi ya pintu masuk untuk mengungkap kasus yang besar. Kasus bambu, berharap ini akan terjadi perubahan. Stop di situ saja. Setidaknya hari ini kita tahu. Apakah akan kasus Pertamina ini berlanjut sampai seterusnya? Ya kalau yang lain sih Bung Ade masih yakin, Bung Endarsam masih yakin. Ya. Tapi saya mau mengatakan itu tadi yang saya tanyakan. Gimana melihatnya Menteri BUMN-nya sudah bertemu dengan Jaksa Agung? Bagaimana melihatnya tiba-tiba Menteri SDM-nya mengatakan nggak ada itu namanya oplosan? Bagaimana melihatnya ketika kita melihat DPR-nya justru ya melakukan sidak dan mengungkap bahwa nggak ada yang namanya oplosan di tengah kasus ini sedang diselidiki. Elit-elit politik seperti mengingkari bahwa terjadi praktek yang disebut dengan oplosan itu. Lalu kita di tengah itu berharap ini akan naik kasusnya. Berharap lagi, berharap lagi, berharap lagi. Kita menjadi manusia yang selalu berharap untuk tidak pernah mendapatkan mimpi yang sesungguhnya. Terakhir Bung Aiman, itu lagi yang saya sebutkan tadi. Bagaimana pintu Pertamina ini dijadikan perubahan besar di era Pak Prabowo? Mohon maaf. Kita mendengar kasus tadi, ada menteri yang angkat adiknya jadi staf ahli, ditegur presiden enggak? Bung Ferry membawa kasus yang berhubungan dengan retret yang diduga ada tindak pidana korupsi. Kita akan lihat ditanggapi KPK enggak. Ada kasus dulu ya, staf kementerian ditersangkakan oleh KPK lalu dibatalkan oleh pra peradilan, sekarang jadi wamen. Dalam belum lagi kasus yang berhubung dengan impor gula, impor apalagi itu minyak. Minyak apa yang mengakibatkan harga minyak goreng kita naik pada saat itu? Apakah itu akan dituntaskan atau tidak? Kalau masalah-masalah kecil ini saja Pak Prabowo nggak berani menegur menterinya, maka itu yang saya sebut macannya Pak Prabowo itu tinggal di podium, beliau jalan kemana-mana. Jadi setiap beliau pidato itu kelihatan macan, tapi turun dari podium itu selesai juga lah macannya itu. Terima kasih. Baik. Silakan. Terakhir. Jangan terlalu panjang ya. Untuk menjawab silakan. Tergugah sekali apa yang dikatakan oleh Bang Rangkuti. Kalau kita bicara demokrasi di era pemerintahan Pak Prabowo ini, ya kan, dengan narasi kalimat-kalimat frasa yang disampaikan oleh Bang Rangkuti ini semua ini kalau saya orang hukum ya, saya concern juga di pidana. Ini semuanya ini setengahnya itu tuduhan dan fitnah. Kalau bisa katakan. Tapi apakah beliau diproses? Tidak. Apakah Bung Ferry Amsari pernah diproses? Tidak. Mungkin. Oh, sering dilaporkan. Sering dilaporkan. Tapi diproses atau tidak? Diproses. Iya. Jadi berarti kan tidak. Di era Pak Jokowi 4 kali dilaporkan ke polisi. Kapan? Di era Pak Jokowi. Oh, era Pak Jokowi. Kan kita ngomong sekarang. Ya. Kan? Kita ngomong sekarang. Lagi-lagi beda lah ya. Beda Pak Jokowi, beda Pak Prabowo. Ini yang gue demen dari Hendarsam tuh. Yang nggak berani dilakukan oleh Pak Ade Hermando. Jadi gitu ya. Jadi saya pengen memberikan suatu gagasan demokrasi yang ingin ditonjolkan oleh Pak Prabowo pada saat ini. Beliau, Ferry Amsari, mungkin ada Refli Harun. Singkat saja Bang ya kan? Waktunya sudah habis. Diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk memberikan pendapatnya. Kadang pendapat itu bisa benar, bisa salah, bisa mempengaruhi masyarakat, ya kan, teracuni oleh hal-hal seperti itu yang kadang-kadang juga menurut saya itu tidak tepat. Tapi itulah demokrasi. Beliau pegang itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara masalah penegakan hukum, ini bagaikan ice breaking dari gunung es yang selama ini kita tahulah Riza Khalid itu dari zamannya Pak Sudirman Said, mungkin beliau lebih tahu kiprahnya bagaimana, ya kan? Baru di pemerintahan Pak Prabowo ini bisa terlaksana. Harusnya kan diapresiasi dong. Nah itu satu, apresiasi kepada pemerintahan beliau, apresiasi kepada aparat penegak hukum yang ada, apresiasi kepada Dirut yang baru membuka hal yang sebagainya. Tapi tiba-tiba,
ya kan? Jangan sampai ada orang yang saya katakan tadi, maaf banget ya, pahlawan kesenian datang pengen mecat-mecat orang. Itu yang namanya Ahok itu loh. Maksud saya. Jadi mawas diri bahwa diam saja. Aparat semua udah bekerja. Kalau mau ikut kontribusi, makanya kenapa masyarakat dan beberapa pihak dari orang-orang hukum mengatakan ngapa nggak ngomong dari dulu, itu karena reaksi dari beliau. Saya ya bisa mungkin merasakan bisa salah bisa betul. Ini kan sikap defensif sebenarnya. Daripada gua diserang duluan, lebih baik gua ngegas duluan kan kayak gitu kan. Nah, gitu loh. Nah, ya, sedikit Udah lagi. over banget kita nih. Sedikit Udah lagi. over banget kita. Nah, sedikit lagi, ya kan. Biarkan pemerintahan Pak Prabowo, ya kan, jalankan tugas penegakan hukumnya, ya kan, aparat penegak hukum. Jangan yang lain sok ikut-ikutan mau jadi pahlawan. Kalau mau kasih kontribusi sebelumnya, kalau mau kasih kontribusi yang sekarang, monggo kita buka seluas-luasnya. Tapi nanti sorry, saya tambah. Tapi kalau nanti menyasar kepada kader partainya sendiri, jangan dibilang ini politisasi lagi gitu loh, maksud saya, ya kan? Silakan, singkat saja 1,5 menit. Ya, kalau disampaikan tadi bahwa Pak Ahok sudah siap kalau dia diperiksa oleh kejaksaan, artinya siap bekerja sama untuk membongkar menuntaskan kasus korupsi ini. Nah, ketika belum menyatakan akan membawa dokumen dan sebagainya, ya jangan dituduh pahlawan kesiangan atau diserang atau apapun namanya. Jadi pertama. Kemudian kedua adalah PDI Perjuangan juga melihat kasus ini juga ada perbaikan di tingkat politik. Makanya Mas Darmadi Durianto mengusulkan di DPR itu membentuk panja untuk membongkar seluas-luasnya kasus ini. Ya, kemudian juga anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Mas Mufti Anam juga bicara soal kompensasi. Karena yang rugi ini nggak hanya negara, tapi rakyat yang ditipu mau ngisi Pertamax karena merasa tidak punya hak untuk mengisi BBM bersubsidi tapi mengisi Pertamax ternyata ditipu, ya. Ini juga harus ada kompensasi berapa motor, berapa mobil yang rusak gara-gara Pertamaxnya. Dan itu disampaikan di DPR. Dan itu disampaikan di DPR. Nah, kemudian ke depan saya kira untuk apa yang disampaikan Pak Ahok ya, tentang perbaikan, bahwa untuk soal harga harus transparan, harus masuk dalam e-katalog. Untuk perbaikan ke depan menurut saya ini sangat penting agar kita melihat lagi Pertamina bisa berhasil. Seperti disampaikan tadi, zaman Pak Ahok, laba Pertamina 4,4 miliar dolar. Itu terbesar dalam sejarah. Tapi ini tantangan juga. Sekarang kan Komut Pertamina, Dirut Pertamina kan dari partainya dari Mas Hendar Sam nih. Bisa nggak mencetak laba bersih seperti itu? Karena kalau bicara tahun 2024 saja hanya 2,6 miliar dolar. Kita bicara soal perbaikan. Korupsinya harus dong dibongkar. Harus dong siapapun yang bertanggung jawab. Jangan tiba-tiba Kejaksaan Agung sudah bertemu dengan Kementerian BUMN, Menteri BUMN yang seharusnya dia juga ikut bertanggung jawab dalam kasus korupsi ini. Pak Ahok firm, dia akan hadir kalau diperiksa dan dia akan membawa dokumen dan tidak hanya dia yang harus diperiksa, tapi semua yang terlibat, semua yang bertanggung jawab. Jangan sampai ini hanya menjadi ganti pemain saja. Yang lama ditebang, nanti muncul yang baru memainkan peran-peran yang sama. Ini yang kita tidak. Intinya semua harus dibongkar, tuntas dan lepas. Tidak boleh ada yang ditahan, tidak boleh ada politis, apalagi menyasar kelompok-kelompok tertentu. Kita bertemu di Rakyat Bersuara pekan depan. Sampai berjumpa. Salam. Thank you.